Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship pada malam hari ini. Oke, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini. Tema yang akan kita bahas masih melanjutkan tema sebelumnya ya, yaitu hidup dalam dua alam ya. Nah, ini mungkin malam hari ini adalah bab terakhir, yaitu bagian yang ketiga tentang hidup dalam dua alam. Jadi kalau boleh dirangkum saudara ya, apa sih sebenarnya yang kita bahas dari hidup dalam dua alam itu? Ya, jadi pengertian sekarang apa yang kita lihat yaitu alam materi ini sebenarnya ada tandingannya, ada saingannya. Di mana ketika Tuhan Yesus turun ke muka bumi, dia turun bukan hanya seorang diri, gitu, tapi membawa kerajaan dan sistemnya yang disebut kerajaan surga. Sehingga semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan di dalam kitab Kolose, ya, kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan, dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi setiap orang yang percaya ini sekarang harus sadar bahwa kuasa daripada Tuhan Yesus ini bukan hanya menyelamatkan, menebus Anda tok, tapi sekaligus memindahkan Anda di satu daerah yang baru, yaitu daerah kerajaan surga atau kerajaan anaknya. Kalau bicara tentang kerajaan anaknya atau Tuhan Yesus, itu istilahnya adalah kerajaan surga. Kalau bicara tentang teritorial atau wilayahnya Allah Bapa, itu yang sering kita sebut sebagai kerajaan Allah. Amin. Dan nanti Anda bisa bandingkan ya. Kenapa di dalam Alkitab itu ada dua istilah yang kadang-kadang kok nggak disamakan saja. Kenapa mesti ada kerajaan Allah dan ada kerajaan surga. Namun banyak ya, hamba Tuhan. Enggak, saudara. Kalau Alkitab dengan bahasanya tersendiri, mereka Alkitab ini menjelaskan, memberikan perbedaan antara kerajaan surga dan kerajaan Allah dengan istilah yang berbeda. Pasti ada tujuannya, amin. Nah, malam hari ini harus ditangkap, dimengerti lebih dahulu, bahwa kerajaan Allah itu adalah hal-hal yang ada di bawah otoritas daripada Allah Bapa. Termasuk kerajaan surga itu ada di dalamnya. Nah, kerajaan surga itu semua yang ada di bawah otoritas pemerintahan Tuhan Yesus. Itulah kerajaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus ketika Yesus datang ke bumi ini. Dia membawa kerajaannya, lalu bikin adu tanding, ya, sebagai tandingan dari sistem yang dibangun oleh si iblis yang disebut kerajaan dunia ini. Amin. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang kita telah, kata telah itu berarti otomatis, bukan? Telah dipindahkan. Ketika Tuhan melakukan sesuatu kepada kita, Dia telah memindahkan kita dari kerajaan dunia ini ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Tapi sekarang persoalannya, saudara, darah dan daging tidak punya bagian dalam kerajaan surga, bukan? Ngerti ya? Alkitab bilang ya, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Betul? Nah, darah dan dagingmu itu nggak bisa masuk ke sana. Akhirnya sekarang karena kita masih membutuhkan darah dan daging sebagai casing, ya toh, roh inti manusia kita ini, sekarang dagingmu, darahmu, ya, darah dan dagingmu itu, tubuhmu ini boleh tinggal di dunia, tapi rohmu, jiwamu, pikiranmu, hatimu nggak boleh tinggal di dunia. Harus ada di tempat di mana Tuhan mau ketika Dia memindahkan Anda, yaitu ada di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Nah, karena kondisi yang seperti ini,
Makanya kita ini disebut sebagai makhluk yang hidup dalam dua alam. Amin. Jadi Pak Simon ini sekarang mulai ngerti ya. Saya ini ternyata hidup di dua alam. Ya. Golongan amfibi. Golongan amfibi. Nah, jadi ada sebagian yang hidup di alam materi, ada sebagian yang hidup di alam roh atau kerajaan surga. Amin. Nah, dengan kita mengerti pemahaman seperti ini, jadi fokus kita tidak hanya dengan materi, bukan? Sebagaimana Anda getol dengan perkara materi, sekarang Anda pun juga harus getol dengan perkara rohani. Karena sebagian hidup Anda bukan hanya ada di alam materi, tapi ada di alam roh juga, atau di dalam kerajaan surga tersebut. Amin. Nah, saudara, kalau kita tinggal di daerah yang baru, lalu kita nggak mengerti tentang tatanan, ya culture, kebudayaan dari tempat yang baru itu, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin Anda nggak kerasan, betul? Karena Anda masih membawa pola culture yang lama. Tanpa menyadari Anda tinggal di daerah yang baru dengan culture-nya yang baru, betul? Dengan kebudayaannya yang baru, dengan tatanannya yang baru, dengan caranya yang baru, dengan makanannya yang baru juga. Kerajaan surga dan kerajaan dunia ini bedanya luar biasa. Ya. Ya, jadi beda banget. Jadi orang yang masuk ke dalam kerajaan surga, mereka harus mulai melatih dirinya untuk berpikir sebagai warga negara kerajaan surga. Amin. Dan harus tahu tatanan, aturan-aturan apa sih sebenarnya yang ada di dalam kerajaan surga itu khususnya. Nah, saudara, sebelum kita masuk di bawah pohon mana Anda dididik, saya ingin mengulang sedikit nih ya, tentang hukum-hukum dunia yang akan datang. Atau di dunia yang akan datang, atau di alam roh itu. Nah, ternyata kemarin yang kita bahas ya, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama berdasarkan Taurat mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi itu. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam kerajaan anaknya yang kekasih, jikalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ya, nah, jikalau kamu dipaksa untuk berjalan bersama mereka 1 mil, berjalanlah dengan mereka 2 mil. Nah, saudara, kelihatannya hukum yang dibangun oleh Allah di dalam kerajaan surga itu kelewatan ya. Kemarin sudah kita bahas ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, betul nggak ya? Lalu sekarang kalau ayat berikutnya, kalau Anda lihat itu, disuruh jalan, dipaksa jalan bersama dengan dia 1 mil, orang yang menuntutnya itu, Anda beri, yuk kita jalan 2 mil. Harusnya 1 mil kan cukup ya, karena tuntutannya 1 mil. Kenapa mesti 2 mil? Saudara ya, Tuhan mau orang-orang yang hidup di dalam kerajaan surga itu punya extra mile. Men? Punya extra mile. Jadi bukan hanya pas-pasan sesuai apa yang dituntut oleh lingkungan, oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi nilaimu ada extra mile-nya. Ada lebihnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti Anda melihat. Ketika Anda diperlakukan oleh orang dunia, nggak selayaknya seperti orang dunia, betul nggak ya? Kalau orang dunia dituntut begini, karena Anda adalah warga negara kerajaan surga, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu tuntutan kepada Anda itu kok lebih daripada tuntutan kepada orang-orang dunia itu, artinya Anda bukan terus bernafas panjang, kok begitu ya? Tuhan mau apa? Engkau tuntut 2 kali lipat pun, aku bisa lakukan. Aku bisa bayar. Aku bisa kerjakan. Kenapa? Aku dilatih. Dalam tatanan atau hukum
di dalam kerajaan surga itu, ternyata setiap orang harus mempersiapkan diri untuk memiliki second mile itu loh. Ya, 2 mile. Jadi mile kedua ini untuk apa? Mempersiapkan diri kita supaya setiap kali dituntut Anda bisa memberikannya. Amin. Nah, jadi hidup dalam kerajaan surga itu sebenarnya jauh lebih berat dibanding dengan hidup di dunia ini, betul? Di dunia ini ukurannya 1 mile. Tapi hidup dalam kerajaan surga, Anda harus memiliki 2 mile. Baru bisa ada di dalam kerajaan surga itu. Nah, memang ada fasilitas-fasilitas di dalam kerajaan surga yang membuat kita bangga, betul? Kita maunya ada di situ. Ketika kita menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan, lalu menikmati lawatan Tuhan, mujizat Tuhan tentang hal-hal yang akan datang, dunia akan datang yang dikerjakan melalui mujizat dalam kehidupan kita. Di mana dunia tidak bisa menjawab, Tuhan bisa mengerjakannya. Ya, sehingga kita bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita bangga ya, memiliki fasilitas di kerajaan anaknya yang kekasih itu. Di tempat yang satunya ini. Tapi saudara, tuntutannya harus punya 2 mile itu. Kenapa? Karena aturannya sekarang beda, saudara. Ya, cara berpikirnya juga harus berbeda dengan mereka, betul? Nah, jadi di sini, Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak merombak hukum di dunia ini. Yang di bawah hukum Taurat itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menyempurnakan. Kalau Anda membaca ayat 58-nya dari Matius pasal 5 itu ditutup dengan kata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Amin. Bagaimana kita bisa sempurna? Ini pertanyaannya. Kalau sudah ditarik ya ke satu level yang disebut sempurna, semua orang geleng-geleng. Mana mungkin, mana bisa. Betul? Coba di sini kalau saya tanya, Pak Andreas Daryanto, bisa sempurnakah Anda? Pak Simon, Petrus, bisakah Anda sempurna? Nah, yang satu ngangguk, yang satu geleng gitu ya. Nah, ini komplit nih namanya jawabannya ya. Ngangguk plus geleng ya. Nah, yang dari Kupang nih ditanya juga ya. Ibu Cecil, RTM Kupang ya. Bisakah Anda sempurna? Antara ngangguk dan geleng ini ya. Jadi ini ngangguk, ini geleng, ini antara ngangguk dan geleng. Akhirnya geleng. Tidak bisa sempurna, betul? Nah, Anda lihat saudara ya, dari 3 orang yang saya tanya, ternyata yang 2 orang bilang nggak bisa sempurna. Ya, nanti kalau saya cecer lagi, alasannya apa? Anda bilang kok bilang nggak bisa sempurna itu apa? Pasti alasannya gini, siapakah aku ini? Aku ini kan manusia biasa, bukan biasa, biasa. Yang penuh dengan cacat dan celah. Yang sering jatuh. Mana bisa aku sempurna? Kalau Anda nggak bisa sempurna, kenapa Tuhan Yesus menuntut Anda sempurna? Amin. Jadi kata hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna itu bukan pemberitahuan loh. Itu perintah, amin. Itu perintah. Jadi kalau Tuhan Yesus memberi perintah kepada Anda yang telah dipindahkan masuk ke dalam kerajaan surga, dilatih dengan tatanan hukum yang berbeda dari dunia ini, lalu dia bilang, hendaklah kamu sempurna. Harapannya apa? Kita bisa sempurna, betul? Kalau Tuhan Yesus menyuruh Anda, lalu Anda nggak bisa, itu memberi beban namanya, betul? Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Kalau Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna.
sebenarnya ada potensi bahwa kita bisa sempurna. Amin. Yuk kita samakan jawaban kita malam hari ini. Katakan, saya bisa sempurna. Nanti, bukan. Saya bisa sempurna. Amin. Nah, coba ngomong dulu. Saya bisa sempurna. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengharapkan, memberi perintah kepada saya untuk saya jadi sempurna. Amin. Jadi kalau ada seseorang, ya, bapak memberikan perintah kepada anaknya yang baru usia mungkin 5 tahun, suruh pergi ke jalanan, dia bilang, kamu jangan pulang kalau belum bawa duit 5 juta ya. Kira-kira si anak itu pulang nggak? Dia nggak pulang, betul nggak? Dari mana dia dapat duit 5 juta? Betul nggak dalam sehari itu? Ya, itu memberi perintah yang nggak mungkin bisa dikerjakan anak, bukan? Nah, kalau Tuhan Yesus memberikan perintah, pasti dia tahu bagaimana kondisi kita. Anda bisa sebenarnya untuk jadi sempurna itu. Nah, saudara, malam hari ini, bagaimana supaya kita ini bisa sempurna? Nah, kita masuk dalam bagian berikutnya, ya. Oke, ya. Sekarang persoalannya, di bawah pohon mana Anda dididik? Amin. Di bawah pohon mana Anda dididik, ya. Saya ingat dulu waktu di SD, SMP gitu ya, kan di kampung ya, itu kalau mau ujian gitu ya, atau THB dulu ya, nah itu, nah atau UAS kalau setelah sekarang, nah itu kami belajar, atau ekstra belajarnya, ya, udah pulang sekolah segala macam gitu, siang-siang panas segala macam gitu ya, lah akhirnya pergi ke kebun, duduk di bawah pohon, kadang-kadang ada semut juga di situ, pokoknya cari yang rindang seperti itu ya, di bawah pohon itu belajar, gitu ya, wah enak itu. Tapi jangan sampai sudah belajar di bawah pohon kelapa ya, kelapanya jatuh bahaya ya. Nah antara kelapa dan kepala itu besarnya sama, nah itu namanya adu. Nah carilah yang aman lah gitu ya. Nah bawah pohon apa ya, bawah pohon toki gitu ya. Nah tokinya diangkat ke atas ya. Nah di bawah pohon. Nah malam hari ini ya, jadi lanjutannya ini gini. Di bawah pohon mana Anda dididik, ya. Nah ini penting. Di dalam Alkitab itu ada 2 cerita, ya, menyebutkan tentang 2 nama pohon. Kalau Anda membaca dalam kitab Kejadian, di Taman Eden itu ada sebenarnya 3 kelompok pohon. Pohon yang boleh dimakan, betul nggak ya? Boleh dimakan, menjadi makanan daripada Adam. Ya, itu secara umum. Tapi ada pohon yang dilarang. Yang disebut adalah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Itu namanya. Kenapa namanya seperti itu? Karena Alkitab memberitahu konsekuensi daripada orang yang makan buah pengetahuan baik dan jahat itu akan tahu tentang hal yang baik dan jahat gitu loh, ya. Nah, terus ada satu pohon lagi di mana pohon itu disebut pohon kehidupan. Nah, itulah satu pohon yang dipilih oleh Allah atau Tuhan Allah, tepatnya Tuhan Yesus. Setiap hari sejuk dia mengunjungi Adam, janjiannya di bawah pohon kehidupan itu. Ngapain di situ? Tuhan Yesus mengajar Adam. Ya. Di bawah pohon itulah Tuhan Yesus mengajar Adam. Jadi boleh disimpulkan, Adam pernah belajar di bawah pohon kehidupan. Nah, targetnya ketika Allah atau Tuhan Yesus itu turun setiap hari sejuk itu untuk menemui Adam, yaitu untuk mengisi otaknya Adam itu dengan pikirannya Allah sendiri.
sampai sepenuh-penuhnya. Ketika orang memiliki pikiran Kristus sepenuhnya di dalam dirinya, dia boleh disebut sebagai orang yang berpikiran sempurna. Amin. Kenapa? Bukan pikirannya dia, pikirannya Allah. Namun, kejadiannya begini. Ketika manusia itu satu hari tahu-tahu bagaimana nyelonong ada di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Allah itu untuk dimakan. Ngapain di situ? Mau tahu. Mau tahu itu sama dengan belajar, betul? Nah, mau tahu. Lalu muncul pertanyaan, muncul keinginan dan sebagainya. Direspon oleh si iblis dalam bentuk ular. Kamu mau dong tahu ini semuanya? Makanlah. Kamu akan jadi seperti Allah nanti. Tahu tentang hal baik dan yang jahat. Maka manusia itu akhirnya makan buah itu. Ketika dia makan, dia mendapati dirinya telanjang dan mengetahui tentang hal baik dan jahat itu. Mungkin muncul pertanyaan, Pak, tahu tentang hal baik dan jahat itu kan bagus. Daripada orang nggak tahu tentang hal baik dan jahat. Saudara, seumpama manusia itu nggak pernah duduk di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia hanya belajar di bawah pohon pengetahuan. Apa yang dia dapatkan? Kalau pengetahuan baik dan jahat kan adanya di pohon yang itu, betul? Nah, di bawah pohon pengetahuan, di bawah pohon kehidupan itu, manusia mendapatkan apa? Ya, mendapatkan apa? Di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka mendapatkan ilmu tentang baik dan jahat, bukan? Di bawah pohon kehidupan, manusia mendapatkan kebenaran. Catat baik-baik ya. Di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat, yang didapat oleh manusia adalah tentang hal baik dan jahat. Tahu tentang hal baik dan jahat. Sehingga dengan modal tahu baik dan jahat itu, dia bisa menyelesaikan solusi hidupnya. Ya. Jadi itu untuk menyelesaikan solusi hidupnya. Menjadi solusi hidupnya. Dari masalah yang dihadapi. Tahu tentang baik dan jahat. Kalau di sini nanti aku begini. Pertimbangannya seperti itu. Tapi saudara, orang yang belajar di bawah pohon kehidupan, yang didapat adalah kebenaran. Kebenaran itu beda dengan baik dan jahat. Amin. Jadi sejak kita diselamatkan, kita dipindahkan. Kita bukan lagi ada di daerah tentang baik dan jahat. Ingat ketika Paulus berkata, ya demi kemurahan Allah, Bapak Ibu Saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan dirimu, betul? Supaya kamu mengetahui ya, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Amin. Nah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Nah, baik di sini sebenarnya baik apa? Bukan baik dan jahat, gitu, beda ya. Kalau baik dan jahat itu ada kayak balancingnya gitu, pertimbangannya. Paulus nggak bilang supaya kamu tahu baik dan jahat, tidak. Dia cuma bilang supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Baik di sini adalah mendengar, nangkep apa yang Tuhan bicarakan, yang Tuhan ajarkan. Amin. Nah, lalu kita mulai hidup sesuai dengan apa yang Dia berikan, yang Dia katakan kepada kita mulai belajar untuk berkenan. Amin. Nah, setelah itu kita hilangkan semua hak dalam kehidupan kita ini. Kita total dengan Tuhan. Disitulah kita menjadi sempurna seperti Dia. Nah, untuk belajar di bawah pohon kehidupan ini bukan hal yang mudah.
Karena apa? Dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan kerendahan hati. Kenapa harus rendah hati? Nah, dalam materi kita baca ya. Mengapa Tuhan justru memilih murid-murid dan dari karangan orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi di dalam masyarakat, seperti tukang-tukang ikan, pemungut cukai, dan sebagainya. Ya, jadi murid Tuhan Yesus itu ya memang ada dokternya satu tuh ya, dokter Lukas. Tapi kebanyakan tukang ikan, pemungut cukai dan sebagainya. Ya, nah karena mereka akan lebih mudah ditarik ke dalam alam roh daripada yang sudah terlatih memakai otak mereka yang terdidik demi melawan kutuk-kutuk manusia di bumi. Amin. Nah, saudara, ternyata ada prinsip ini. Manusia yang sederhana itu lebih mudah berpindah dari dunia materi ke dalam alam roh, alam supranatural. Itu bukan berarti yang terlanjur berpendidikan tinggi tidak dipanggilnya. Tetapi dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk membongkar habis pikiran-pikiran duniawi dan yang kedagingan itu. Sementara Tuhan hanya mempunyai sedikit waktu untuk mengajar murid-muridnya. Maka ia memilih mereka yang gampang menerima pengajarannya dahulu. Amin. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini diajar. Dan ternyata mereka tuh gampang untuk diajar. Ya, belajar sampai akhirnya mengikut Yesus. Contoh kemarin ya. Petrus sampai mengerti dan bisa berjalan di atas air, betul? Coba saudara kalau itu orang pinter, orang fisika gitu ya, ngerti tentang hukum aerodinamika, hukum gravitasi dan sebagainya gitu. Lalu ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air gitu, berani nggak dia bilang gini? Jika engkau Tuhan, suruhlah aku jalan di atas air. Berani nggak? Gitu? Berani nggak? Logikanya jalan, betul? Ya, tapi karena orang sederhana, model kayak Petrus itu, ya, Anda lihat, dia mikirnya cuma begini, kalau Yesus bisa, kenapa saya enggak? Itu enggak. Itu pasti sama teman-temannya dibilang nih, lu kok nekat banget sih, betul enggak itu? Lu kok nekat banget ya? Nah, saudara, pikiran sederhana seperti itu loh. Lihat contoh, dia pengen, lalu mencontoh, dia lakukan, dia bisa. Amin. Seperti contohnya tadi itu. Nah, Tuhan Yesus itu kadang-kadang seperti itu. Memakai situasi di sekitar para muridnya untuk memberi pelajaran kepada mereka. Amin. Contoh lagi ya. Satu kali Tuhan Yesus nih, setelah bangkit, dia ketemu dengan murid-muridnya. Lalu, memang hari itu muridnya lagi sial. Cari ikan nggak dapat, saudara. Ya. Ikan yang waras saja nggak dapat. Apalagi ikan yang sakit aja nggak dapat, apalagi yang waras. Nah, saudara, jadi dia bingung sudah. Petrus itu udah mikir gitu ya. Aduh, besok makan apa ya anak-anak di rumah? Ya, itu apa namanya? Tempat beras udah kosong, segala macam. Ini ya. Ini nggak menangkap seekor ikan pun, gitu ya. Nah, ketika dia sedang panik, ketika sedang sedih seperti itu, dari pantai ada yang memanggil, hei anak-anak, gitu ya, nengok semua. Nah, ketika nengok itu yang di kapal itu, lalu yang manggil itu melanjutkan, adakah lauk pauk, gitu ya. Lagi nggak ada ikan, lagi nggak dapat ikan, lagi sedih, lagi bingung, ya. Lalu muncul pertanyaan, adakah lauk pauk? Kira-kira jawabannya apa? Lauk pauk, ikan aja kagak ada. Lauk pauk, jadi nengok ke kiri lauk, nengok kanan pauk. Lalu ngadep ke depan, ikan aja nggak ada. Ya. Lalu mereka mulai mengenal, itu kan guru ya. Kenapa kalian? Aduh lagi sial nih. Semalam nggak dapat apa-apa ini kerja. Gitu ya. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, tebarkan jalamu. Padahal semalam apa yang dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawannya? Menebarkan jala. Betul nggak itu?
Menebarkan jala. Coba kalau Anda, saudara, ya, semalam-malaman sudah menebarkan jala kiri, kanan, atas, bawah, gitu ya, belakang, depan, semuanya. Dari segala jurus ilmu Anda sudah Anda lakukan semuanya. Nggak dapat, nggak berhasil. Lalu ada yang memerintahkan, tebarkan jalamu. Jawabannya gampang apa? Sudah. Betul nggak itu? Nggak usah disuruh, sudah. Gitu ya. Pasti dong. Tapi apa yang dijawabkan daripada murid-muridnya? Petrus bilang begini, karena engkau yang mengatakannya, maka aku melakukannya. Ya, artinya gini, semua sudah pernah aku lakukan. Tentang menebar jala itu, sudah aku lakukan ratusan kali semalam-malaman itu. Tapi nggak mendapatkan hasil. Tapi karena engkau mengatakannya, aku menurut. Aku mau melakukannya. Nah, saudara, ketika Petrus melakukannya, ditariklah jala itu. Dia kaget. 159 ekor ikan besar-besar. Kapalnya nggak muat. Sampai panggil kapal lain. Untuk apa? Ngangkut itu hasil tangkapan dalam sekali tangkap seperti itu. Nah, saudara, perhatikan ya. Luar biasa ini. Diajar sesuatu. Ternyata belajar di bawah pohon kehidupan itu, modalnya cuma satu. Belajar dengan Tuhan Yesus itu harus dimulai dengan mau denger. Ya, mau denger. Ini yang membedakan antara orang yang belajar di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat dan di bawah pohon kehidupan. Kalau di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat adalah mereka mencoba menganalisa, betul? Peres otaknya. Ya, dulu zaman saya SMA itu, ya, itu kan sekelas dibagi ya, bagi kelompok yaitu ya, IPS dan IPA gitu ya. Nah, saudara, IPS dan IPA. Nah, saudara, yang IPA itu merasa orang pinter gitu ya, lalu menghina yang IPS itu. Lalu kami itu sering dihina sama teman-teman IPA. Kamu sosial maksudnya gitu ya. Tapi diplesetin sama dia, sosial gitu ya. Gitu ya. Nah, sosial macam gitu ya. Lalu dia merasa gitu, kami ini kelompok orang-orang yang bisa mikir, matematika, IPA, semuanya. Gitu ya. Nah, saudara, ini yang membedakan. Di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat itu cenderung seperti itu loh. Ya, mempelajari rumusnya ini dan itu, lalu mencoba untuk menganalisanya, menemukan, ya, melakukan riset dan sebagainya. Itu yang dilakukan di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Apa yang dikerjakan, yang dilakukan kalau kita belajar di bawah pohon kehidupan? Buka telinga. Siapkan hati. Buka telinga, siapkan hati, dengar dia ngomong. Amin. Buka telinga, siapkan hati, dengar dia ngomong. Hal seperti ini lebih mudah dilakukan bagi orang yang bodoh daripada orang yang pintar, betul? Kalau orang pintar bilang, belajar apa itu? Cuma dengar, lalu percaya. Dengar, lalu percaya. Gampang nggak bagi orang yang intelek? Sulit ya. Kenapa? Dia biasa berpikir logik gitu loh. Semua itu harus diolah seperti itu. Kalau nggak bisa diterima dengan otaknya, nggak nemu nalar gitu, nggak bisa terima. Betul nggak? Tapi bagi orang sederhana, itu lebih mudah. Nah, saudara, makanya Tuhan Yesus waktu memilih murid-muridnya dicari orang-orang sederhana. Supaya apa? Itu kalau muridnya intelektual semuanya, saudara, tiap hari bantahan sama Tuhan Yesus. Itu enggak ya? Enggak bisa Tuhan. Rumusnya kan begini. Mana ada orang buta dikasih tanah itu kan tambah infeksi nanti. Ya? Matanya. Itu enggak ya? Betul enggak?
Jadi murid-muridnya tuh mungkin bantahan dengan dia terus dong. Karena apa? Nggak sesuai polanya. Tapi mereka yang rendah hati itu, ya, mau belajar karena sederhana itu, mereka hanya melihat aja, weleh gitu ya, kok aneh, nggak bisa, macam gitu ya. Cuman satu kata, Tuhan aku percaya, amin. Ya, Tuhan aku percaya. 1 Korintus 2 ayat 14, saudara. Ya, Paulus itu juga orang pintar, tapi dia mau rendah hati dan mau belajar. Sehingga dia bisa menulis dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Ya. Jadi banyak orang beranggapan semua yang berasal dari Allah itu adalah kebodohan. Mereka nggak paham. Nah, kenapa? Karena apa yang dipandang sebagai kebodohan ini hanya bisa dinilai secara rohani. Nah, caranya ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dengan pikiranmu sendiri Anda nggak bisa mengerti jalan Tuhan. Tapi dengan mengetahui punya pikiran Kristus, Anda akan mengerti tentang jalan-jalan Tuhan tersebut. Amin. Nah, ini penting saudara. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus dikerjakan. Ya. Nah, saudara, tetapi dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk membongkar habis pikiran-pikiran duniawi yang kedagingan itu, sementara Tuhan hanya mempunyai sedikit waktu untuk mengajar murid-muridnya, maka ia memilih mereka yang gampang untuk menerima pengajarannya dahulu. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat contoh ya. Ketika Tuhan memberikan air jernih rahasia itu dalam Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Di sini dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala keresahanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Nah, saudara, di sini Tuhan memberikan air jernih untuk mencuci supaya kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Untuk apa kita kembali mereview tentang Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Nah, saudara, ternyata ya, pemberian hati yang baru itulah yang akan memulai seseorang merindukan hal-hal surgawi. Dan Roh Kudus kemudian bekerja di dalam orang itu untuk membuang semua kotoran dari buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat dari pikiran manusia dan mulai mentaati isi firman Tuhan dengan tulus. Amin. Nah, saudara, hati yang baru itu adalah hati yang lembut, hati yang mau nurut, hati yang mau taat. Hati yang keras itu adalah hati yang sudah terkontaminasi karena punya andalan. Andalannya apa? Saya bisa berpikir, saya ngerti banyak hal. Saudara, kalau Anda datang pada Tuhan, ya, jangan merasa ngerti. Ya. Anda harus punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Jadi kerinduan kita cuma satu. Tuhan, ya, aku mau Engkau mengajar aku hari ini. Beri aku telinga seorang murid untuk mendengar Tuhan. Ajar aku setiap hari. Ya. Ayo mulai belajar ya. Tiap hari dapatkan rema dari Tuhan. Karena kita nanti harus mulai melatih diri untuk hidup dengan pewahyuan. Amin.
dan intuisi. Dilatih, saudara. Ya, ada yang bersuara dari dalam hatimu ini. Kenapa? Tuhan intervensi dalam hidup kita. Sebelum sesuatu terjadi dalam hidup Anda, sebelum Anda keluar rumah, Tuhan kadang-kadang sudah memberitahu kepada Anda. Ya, coba melihat. Hati yang baru itu kalau mulai ada di dalam kehidupan Anda, nanti gampang sekali untuk yang namanya dengar suara Tuhan. Yang nggak bisa dengar suara Tuhan itu apa? Hati batu, hati yang keras, hati yang lembut itu adalah hati yang merespon. Amin. Jadi ketika Tuhan bicara, ngerti nggak ngerti, dia setuju dengan Tuhan. Nah, urusannya nanti belakang. Tuhan akan membuktikan kalau Anda nggak sanggup, Tuhan akan melakukannya dengan caranya itu. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara. Bagaimana mendapatkan hati yang baru itu? Untuk mendapatkan hati yang baru, sama seperti waktu Anda mendapatkan air yang jernih. Bagaimana mendapatkan air yang jernih? Ya, bagaimana? Ingat nggak pelajaran tentang air yang hidup itu? Bagaimana Anda mendapatkan air yang jernih itu? Terbuka dengan Tuhan. Gitu? Terbuka dengan Tuhan. Dicuci nanti semuanya. Sampah-sampah dalam kehidupan kita itu. Ya, caranya adalah dengan tinggal dalam firman. Dan mintalah. Amin. Tinggal dalam firman dan mintalah. Nah, firman itu Yesus sendiri. Tinggal di dalam firman dan minta. Ada orang kadang-kadang tanya kepada saya begini, Pak Gideon. Kan di dalam Alkitab itu ada ayat. Ya, dia nggak tahu ayatnya. Dia selalu hanya bilang, ya, ayatnya begini, Pak. Gitu ya. Apa saja yang kau minta, engkau akan menerimanya. Ya. Jadi dipotong di situ toh. Apapun juga yang engkau minta di dalam namanya, engkau akan mendapatkannya. Nah, tapi aneh Pak. Dari permintaan saya 1.000, itu yang saya dapat cuma 1. Jadi yang 999 itu nggak pernah ada. Bagaimana dengan ayat itu? Ya, nah saya tahu dia coba untuk mencobai. Lalu saya hati-hati ngomong dengan orang seperti ini. Dan saya bilang gini, coba baca ayatnya. Terus baca ayat itu jangan dipotong begitu. Coba baca utuh satu ayat. Kalau satu ayat itu belum bisa Anda mengerti maksudnya, baca satu perikop. Ya, ceritanya bagaimana, asal-muasalnya gimana. Kalau satu perikop itu belum bisa menjawab, baca perikop sebelumnya dan perikop selanjutnya. Ya, jadi nggak bisa dipaksakan seperti itu. Hanya satu kalimat. Apa saja yang aku minta dalam namaku, dalam namanya, aku akan menerimanya. Tapi buktinya apa, Pak? Ayat itu, ya bagian A-nya kan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka, betul? Ada kata penghubung, maka, gitu, apa saja yang kau minta daripadaku, kamu akan mendapatkannya. Nah, sebelum kata maka itu Tuhan ngomong apa? Dia garuk-garuk. Padahal nggak gatel. Ya. Ya. Karena apa? Langsung ngerti dia. Oh iya ya Pak. Kenapa 999 itu permohonan doa saya tidak dijawab? Yang dijawab kok cuma 1. Karena yang 1 itu sesuai dengan keinginannya Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya. Lalu yang 999 itu gimana? Itu keinginanku. Itu enggak? Nah, saudara nangkep ya. Jadi
tinggal di dalam firman dan minta. Hati-hati dengan permintaan. Kalau Anda meminta, pastikan permintaanmu itu munculnya bukan dari dirimu. Kalau Anda berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan, pastikan apa yang Anda lakukan, ya, permintaan yang Anda ajukan kepada Tuhan itu pastikan bukan keinginanmu. Ini repot sedikit nih kalimatnya, betul? Mungkin Anda bingung ya, Pak, ya, bagaimana meminta sesuatu yang bukan saya pengen? Mintalah sesuatu apa yang dia taruh di hatimu. Amin. Loh, kan sudah ditaruh, Pak. Kok diminta? Lebih bingung lagi ya. Mintalah maka kamu akan menerimanya. Minta apa? Minta yang sudah ditaruh di dalam hatimu. Catat baik-baik ini. Supaya Anda nggak banyak buang waktu, meraung-raung di hadapan Tuhan. Karena meminta sesuatu yang nggak bakal dijawab oleh Tuhan. Ya, nah, coba nih ya, pastikan nih, mintalah apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hatimu. Jadi sebelum Anda minta, Anda bilang begini sama Tuhan, Tuhan, taruh keinginanmu di dalam hatiku. Yuk, pagi-pagi semuanya habis remoka, nah, selesai dipimpin sama Bapak Semi, nah, selesai, lalu jangan langsung caw, sibuk, ambil waktu lagi kurang lebih 15 menit. Bilang sama Tuhan, Tuhan, taruh keinginanmu sebanyak-banyaknya di dalam hatiku. Gitu? Nah, coba nih, nanti saudara sambil jalan gitu ya, naik busway atau naik mobil sendiri, naik motor gitu ya, ketutup helm gitu. Tahu-tahu nanti ada satu, Tuhan taruh sesuatu. Sampai di kantor gitu, Anda bisa ambil waktu sebentar, ya, mengutarakan apa yang telah Tuhan taruh di hatimu. Minta apa yang Tuhan telah taruh di hatimu. Amin. Kenapa harus minta? Karena surga butuh alasan, betul? Tuhan taruh keinginannya di dalam hatimu untuk merealisasikan keinginan Tuhan di dalam hidup kita ini, harus ada yang memintanya. Ya. Ada ayat mengatakan ya, sampai sekarang kamu belum menerima apa-apa karena kamu tidak meminta. Amin. Main aja sedikit nih, betul ya? Minta yang mana? Minta sesuatu ya yang ada di dalam firman. Betul nggak? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Kalau Anda belum menerima, artinya Anda belum meminta. Anda sudah meminta tapi nggak menerima, pasti permintaanmu bukan sumbernya dari dia. Amin. Nah, gimana supaya kita minta dapat dari dia? Tangkap dulu, terima dulu keinginan dia dalam hatimu. Cari kehendaknya. Amin. Itu namanya tune up nih. Setel. Frekuensinya disamakan. Supaya keinginanmu itu seirama dengan keinginannya Tuhan. Amin. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara boleh lihat kembali dalam buku 12 ya, tentang pelajaran 111, itu tentang air yang hidup. Kebenaran yang dibukakan memerdekakan kita dari ketidaktahuan dan membawa kita lebih jauh ke dalam pengalaman akan kuasanya yang lebih besar. Dengan kelahiran baru yang Anda alami, Anda berada dalam segala janji Tuhan. Setelah itu Anda akan menerima kebenaran demi kebenaran. Tetapi Anda harus meminta kepada Tuhan
apa yang dijanjikannya. Amin. Ingat dulu ya. Anda harus ada di dalam kebenaran demi kebenaran itu. Tuhan bawa kepada kebenaran demi kebenaran. Ya. Jadi kalau mungkin satu hari ya Anda sakit gitu ya. Sakit itu kan salah. Ya. Lalu Anda datang pada Tuhan minta untuk disembuhkan. Baik ya. Ya. Tapi Anda harus tahu apakah Tuhan mau menyembuhkan Anda saat itu, betul nggak itu? Nah, kadang-kadang waktu untuk Allah menyembuhkan kita tidak sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Ya. Nah, di sini nanti Roh Kudus akan membawa kita pada suatu kebenaran. Dia akan bilang, nih, sakit itu salah. Oh, gitu ya. Bukan karena Anda mikir tentang itu. Tapi Roh Kudus yang bilang, kamu nggak harusnya sakit. Anak Allah itu harus sehat. Apa kata orang dunia kalau anak Allah sakit kayak begitu? Itu bukan idealis, bukan. Dia ngomong. Artinya apa? Dia memberitahu Anda bahwa dia akan menyembuhkan Anda. Sehingga dia mengarahkan pikiranmu, kamu nggak perlu sakit. Kamu harus sembuh. Amin. Nangkep sudah maksud saya? Ya. Nah, ini harus melalui jam terbang pengalaman di dalam kehidupan kita, chatting dengan Tuhan. Kalau enggak nanti saudara, pada level seperti ini Anda nabrak-nabrak. Gitu ya. Lah Tuhan kan firman-Nya begini, itu logosnya. Remanya apa? Nah, rema sama logos itu beda masalahnya. Logos itu memberitahu kepada Anda ada sebuah mekanisme seperti ini. Ada kebenaran seperti ini. Tapi apakah kebenaran itu diserahkan kepada Anda menjadi bagian Anda untuk Anda alami atau tidak? Betul? Nah, kita harus tahu kebenaran itu untuk Anda kapan waktunya. Nah, di sini ya, saudara, rajin-rajin duduk di bawah pohon kehidupan. Ngapain, saudara? Belajar di sini ini. Belajar di bawah pohon kehidupan itu seperti itu. Amin. Buka telinga, siapkan hati. Aku dengar dan aku menjadi percaya. Oleh imanmu engkau jadi sembuh. Kenapa? Iman yang muncul dari apa yang Anda dengar dari Tuhan masuk ke dalam hatimu dan Anda respon. Mengubah hidup Anda. Ya, mengubah hidup Anda. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah orang yang sudah dilahirkan baru, ya, apakah secara otomatis orang itu sudah punya hati yang baru? Tidak. Hati yang baru itu perlu diminta juga. Ya. Tidak otomatis semua orang yang lahir baru lalu punya hati yang baru. Minta, lalu mulai menghidupi hati yang baru ini. Ketika Anda minta hati yang baru, sebenarnya Anda punya komitmen. Tuhan, aku mau taat. Hati yang baru itu hati yang apa? Hati yang taat, betul? Hati yang lembut, hati yang nurut, amin? Ketika Anda bilang, Bapak berikan aku hati yang baru. Itu sama saja Anda dengan ngomong begini, Tuhan, aku mau taat kepadamu, betul? Tuhan, aku menurut dengan Engkau. Jadi meminta hati yang baru itu sama dengan Anda berjanji di hadapan Tuhan untuk mau dididik, mau diajar. Ya, karena hati yang baru itu memiliki sifat lembut, mau diajar, nurut. Amin. Banyak orang kadang-kadang nggak mikir sebelum meminta ini. Nekat aja.
Tuhan berikan aku hati yang baru. Ketika Anda diberi hati yang baru, Anda mau nurut enggak? Anda mau taat enggak? Kalau Anda enggak mau taat, enggak mau nurut, ngapain minta hati yang baru? Ya, nah, nangkep sudah ya. Jadi enggak otomatis semua orang yang sudah lahir baru itu punya hati yang baru. Hati yang baru itu bentuk komitmen Anda. Tuhan, aku mau taat, aku menurut, diubah menjadi seperti Engkau. Amin. Nah, tidaklah benar bila setelah dilahirkan baru secara otomatis Anda boleh menganggap diri Anda telah menerima hati yang baru. Main anggapan-anggapan bahwa itu otomatis terjadi tidak dapat dibenarkan. Dan akibatnya Anda akan kecewa nanti. Amin. Karena orang berpikir punya hati yang baru nanti dompetnya baru, isinya baru. Ya, mobilnya baru, rumahnya baru gitu ya. Nah, ketahuilah saudara, bahwa sesudah kebenarannya dibukakan, Anda dengan sungguh-sungguh meminta apa yang dijanjikan Tuhan. Maka di sini baru Roh Kudus nanti akan bekerja dan memberikan janji Tuhan itu kepada Anda. Amin. Nah, ayat yang ditanya oleh orang pada saya tadi, itu ada di dalam Yohanes 15, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yuk baca sama-sama ya. Yohanes pasal 15, ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, kamu adalah murid-muridku. Amin. Nah, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Seolah-olah ayat ini ya meloloskan keinginan Anda, bukan? Tapi ayat ini kan dibatasi dengan kalimat sebelumnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jadi kehendakmu sudah diubah di dalam firman yang tinggal di dalam Anda. Amin. Dan dia menjamin kamu akan menerimanya. Hasilnya adalah Tuhan akan dimuliakan. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, sesungguhnya aku berkata kepadamu segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Nah, kadang-kadang gitu ya, orang ini ya pengen sesuatu tapi nggak minta. Tuhan katakan sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu. Mintalah. Maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Nah saudara, apa yang perlu kita minta? Pastikan apa yang Anda minta adalah apa yang diinginkan oleh Allah yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Amin. Nah saudara, kita ini adalah anak-anak Allah yang tinggal di dalam kerajaannya itu. Punya hak yang luar biasa di dalam dia. Nah saudara, kita harus tahu ciri daripada anak Allah itu apa? Syaratnya anak Allah adalah dipimpin oleh Roh Allah, membawa damai. Amin. Tapi ciri daripada anak Allah itu yang paling berdampak adalah bebas dari rasa khawatir. Hidup bebas dari khawatir itu adalah ciri anak Allah. Amin. Hidup bebas dari khawatir itu adalah ciri anak Allah. Ya. Nah, coba lihat ya, wajah samping Anda kalau Anda dengan keluarga itu. Kalau di gereja kan banyak gitu ya. Lagi ini kan karena online seperti ini. Coba nih lihat orang-orang sekitar Anda atau plototin yang open kamera ini ya. Nah, wajahnya wajah khawatir atau wajah wajah penuh pengharapan nih. Siapa di sini wajahnya khawatir, ya. Nah, saudara,
Jadi ini ciri daripada anak Allah, yaitu bebas dari rasa khawatir. Ya, hidup bebas dari khawatir itu adalah ciri anak Allah. Pertanyaannya bagaimana bisa orang tidak khawatir itu? Ya, khawatir, saudara, itu keluar atau timbul dari pikiran dan khayalan yang menakutkan tentang masa depan. Jadi ketika orang takut tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi nanti, dia mulai hatinya timbul kekhawatiran. Ya, nah, kekhawatiran itulah yang sekarang membuat mereka itu keluar, dari ciri anak Allah. Karena anak Allah itu adalah orang-orang yang punya iman, dan khawatir itu adalah musuhnya masanya iman. Amin. Nah, saudara, karena kekhawatiran maka manusia berpikir bagaimana menghadapinya, bagaimana mengantisipasi segala sesuatu, demikian istilahnya. Tetapi dengan berserah kepada Tuhan, percaya Dia yang akan mengerjakan segala sesuatu, Anda akan duduk manis dan tenang menanti, bahkan bersyukur terus akan kasih-Nya, maka Anda akan memperoleh segala yang Anda inginkan. Ya, ini beda ya. Orang khawatir akan berpikir ya, bagaimana menghadapi, mengantisipasi segala sesuatu, itu istilahnya. Tapi saudara, orang beriman adalah orang berserah, punya pengharapan, percaya Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu. Anda tinggal duduk manis, tenang menanti, bahkan bersyukur terus akan kasih-Nya. Maka Anda akan peroleh segala yang Anda inginkan. Amin. Nah, dalam keadaan diam dan menanti, Anda justru akan lebih mudah nantinya untuk menangkap suaranya dan siap melakukan apa saja yang Dia perintahkan. Dan hanya melakukan apa yang Dia perintahkan untuk dilakukan saja, Dia tidak akan menjerumuskan Anda kepada malapetaka. Nah, saudara, mulai belajar seperti itu. Duduk manis, dengar Dia ngomong. Siapa yang pernah marahin anaknya yang apa namanya? Oh, yang suka apa namanya? Tergesa-gesa, tergopoh-gopoh. Kadang-kadang itu rakus dan sebagainya gitu ya. Jadi orang Jawa bilang pencilaan gitu ya. Lah kok segala macam si anak itu. Nah, nanti kalau satu kali itu orang gini ya. Mami, papi atau om ya mau kasih kamu sesuatu. Ya. Duduk manis dulu ya. Ayo duduk. Duduk manis ya. Pak Among duduk manis ya gitu ya. Nah. Duduk manis ya gitu ya. Siapa yang pernah ngomong gitu sama anak-anak? Kis pasti sering gitu ya. Duduk manis ya gitu ya. Nanti aku kasih sesuatu, om bawa sesuatu nih loh gitu ya. Ngerti sudah maksud saya? Itu sering kita lakukan kepada anak-anak kecil ya. Kita mau beri sesuatu kepada anak itu, tapi kita lihat si anak ini kayaknya nggak konsen atau gimana. Anda mau memberitahu sesuatu, mengajar sesuatu kepada anak itu, ya, lalu dia bilang, duduk manis. Nah, Anda nggak menyuruh anak ini untuk berpikir apa, duduk manis saja menanti, matamu melihat om saja. Di kantong om ini ada sesuatu yang sebentar aku berikan kepadamu. Gak usah bayar, betul nggak lah? Gak usah mikir harganya berapa. Siapkan aja, tanganmu nanti terbuka. Ya, betul saudara. Tadi duduk manis, Anda keluarin. Anda kasih coklat Silver Queen. Cek. Enggak lah. Dapat karena duduk manis. Nah, sekarang kalau malam hari ini Tuhan bilang kepada Anda, nggak usah mengantisipasi seperti itu, nggak usah berpikir sampai kamu khawatir, kewalahan dan sebagainya tentang hari depanmu itu, tentang apa yang sedang engkau hadapi saat ini. Duduk manis di hadapanku. Aku tahu apa yang kamu butuhkan. Aku tahu apa yang kau perlukan. Betul? Nah, ketika kita duduk, kita bisa memandang, melihat, betul nggak? Fokus kita lebih kepada orang yang Anda harapkan di depan Anda itu, betul?
fokusmu nggak kepada masalahnya. Fokusmu kepada orang itu. Kenapa saya disuruh duduk manis ini? Mau diberi apa? Betul nggak ya? Anda lihat gerak-geriknya, tangannya masuk ke kantongnya. Itu nggak itu? Nah, Anda lihat masalahmu nggak? Enggak. Orang melihat masalahnya jadi khawatir, betul? Melihat Tuhan jadi percaya. Nah, nangkep saudara maksud saya. Belajar di bawah pohon kehidupan itu seperti itu. Ketemu Tuhan, lihat Tuhan, dengar Tuhan ngomong, semakin hari diperbaharui, ada kehendak Allah yang Anda terima, ada instruksinya untuk kemajuan Anda dan sebagainya. Nah, bukan berarti saudara, belajar di bawah pohon kehidupan itu nanti Anda akan kehilangan karir Anda. Tidak. Betul nggak ya? Tuhan itu bukan hanya bisa ahli dalam perkara roh. Dia bisa melakukan banyak hal. Ya, sesuai dengan profesi Anda dan sebagainya. Tuhan bisa mengarahkan dan membuat Anda berhasil di tempat itu. Amin. Nah, ini ada satu kesaksian yang ditulis ya. Ini kesaksian dari waktu Pak Andreas ada di Amerika. Dia ketemu dengan orang Bandung yang sudah lama tinggal di sana. Namanya Sonia. Ya, ini Pak Andreas bilang gini, Sonia adalah anak rohani saya yang tinggal di New Jersey, USA. Selama 4 hari di bulan Juni 2014 yang lalu, menemani Pak Andreas dalam perkunjungan Pak Andreas di Amerika berkeliling kota New York. Ketika tiba waktunya berpisah, Pak Andreas harus ke California. Di hotel dan sekali lagi di airport ketika Pak Andreas mau berpisah, ya Pak Andreas berdoa baginya dengan singkat, ya berdoa untuk Sonia itu, ya. Apa saudara isi doanya? Anda lihat di sini. Pak Andreas itu doanya cuma begini. Roh Kudus, saya mohon engkau memberi pengalaman baru untuk Sonia. Beri dia mendengar suaramu dan izinkan ia melihat wajahmu. Bahkan mendengar dan melihat wajah Tuhan Yesus dan Bapa Surgawi. Buat hatinya bersuka cita karena kehadiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, doanya luar biasa ya. Jadi Pak Andreas itu memohon supaya Tuhan memberikan pengalaman yang baru untuk Sonia ini, bisa dengar suara Tuhan, melihat wajah, mendengar, melihat wajah Tuhan Yesus, buat hatinya bersuka cita kehadiran Tuhan itu. Jadi nggak minta yang aneh-aneh. Pengalaman yang baru dengan Tuhan. Bisa dengar suara Tuhan dan melihat, mengenali Tuhan dan kehendaknya. Punya sukacita ketika Tuhan hadir dalam hidupnya. Amin. Nah, saudara, dampaknya apa? Setelah itu, dia menghubungi ya Pak Andreas lewat SMS ya dan telepon. Dan itu hampir setiap hari dan berkata bahwa ia mulai merasa ada dorongan untuk berdoa dan membaca Alkitab terus setiap hari. Menikmati saat doa itu dan menjadi heran. Karena sudah lama dia tidak tertarik untuk berdoa atau membaca Alkitab seperti itu. Lalu dia mulai mendengar suara Roh Kudus, melihat wajahnya dalam penglihatan, dan Roh Kudus kemudian memperlihatkan wajah Tuhan Yesus, dan mulai ia mendengar suara Tuhan. Nah, jadi doa yang seperti ini membawa dampak yang seperti ini, saudara. Ya, nah Anda boleh tiru nih doanya Pak Andreas ini. Doa untuk dirimu sendiri atau orang-orang yang Anda sayangi sekitar Anda. Ya, pastikan apa yang Anda minta seperti ini, Anda nanti akan mengalami seperti Sonia ini. Ya, dari orang yang tak tertarik dengan Alkitab walaupun hidup di negara Kristen di Amerika. Tapi akhirnya Tuhan bawa dia. Punya kehausan. Lalu mendengar suara Roh Kudus. Melihat wajah penglihatan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus memperlihatkan wajah Tuhan Yesus. Dan mulai ia mendengar suara Tuhan itu. Itu luar biasa, saudara. Pengalaman seperti inilah yang membuat Sonia akhirnya ia mengalami jatuh cinta yang dalam dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata kepadanya,
Aku telah memberimu hati yang baru. Ya. Kemudian dengan sedikit panduan dan doa pelepasan, ia bertumbuh terus hingga mengalami mujizat sendiri. Kakinya yang selama ini pendek sebelah dan juga pinggulnya yang agak tinggi sebelah direparasi oleh Roh Kudus sendiri tanpa Pak Andreas harus membantunya. Ya, jadi mengalami mujizat dengan sendirinya saja. Ya, nah ternyata saudara, dari sini kita bisa menyimpulkan perjalanan bersama dengan Roh Kudus dan Tuhan Yesus terus bertumbuh dari hari demi hari sampai ia melihat orang-orang mulai memberi perhatian kepadanya lebih daripada rekan-rekannya yang lain. Nah, di sini itu menandakan, itu tanda di dalamnya sekarang memancar terang seperti mercusuar ya, yang menarik banyak orang untuk datang, untuk mendengar, untuk mendapatkan nasihat. Dan di sini Sonia ini mulai menjadi konselor bagi banyak orang. Wah, ya. Tuhan bawa saudara sampai kepada pengalaman seperti ini. Mari Bapak Saudara, ya. Saya harap Bapak Saudara, kita mulai ya, malam hari ini kalau kita diajak untuk belajar di bawah pohon kehidupan, alami sampai Anda memiliki hati yang baru, sampai mengalami seperti apa yang terjadi dengan Sonia ini. Ya. Doa yang seperti ini penting. Minta pengalaman yang baru dengan Tuhan. Amin. Untuk bisa mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan untuk kita bisa melihat wajahnya, mengenal dan mengerti tentang kehendaknya. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini ya sudah selesai tentang hidup dalam dua alam. Amin. Ya, jadi saya harap Bapak Saudara menangkap kalau toh kita harus menyisakan berapa persen sih sebenarnya yang boleh untuk bagian di alam materi. Tapi sebanyak-banyaknya harus kita aktifkan untuk hidup di alam yang lain, di dalam kerajaan surga itu. Amin. Nah, pertumbuhan kita ke sana. Semakin kita banyak melepaskan berapa persen dari bagian hidup kita ini dari dunia ini, keterikatan kita dengan dunia semakin kurang. Amin. Dan kita banyak hidup loyal dengan Allah. Amin. Nah, saudara, puji Tuhan. Besok kita akan masuk tema yang baru. Temanya adalah Yesus manusia standar. Ya, besok temanya Yesus manusia standar. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Saudara. Bagi baru hadir, ya saya ucapkan selamat datang malam hari ini. Yuk kita foto dulu ya. Ini tentu absen supaya saya tahu